Saya datang kembali bersama-sama dengan kita di channel Obaja Borneo 128. Saya ingin memberikan ucapan selamat kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang hari ini boleh bersama-sama dengan saya, karena saya nanti akan membicarakan atau menyampaikan, yaitu berkaitan dengan ekonomi rumah panjang yang berlaku di Dayak Iban. Karena itu saya sekali lagi mengharapkan Bapak, Ibu, saudara-saudari berada dalam keadaan baik. Salam sejahtera, salam. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, seperti saya kemukakan tadi, saya ingin membicarakan tentang ekonomi rumah panjang. Kalau kita memperhatikan pada ekonomi, ada sistemnya. Kita mengenal sistem ekonomi. Berbagai sistem ekonomi yang berlaku. Tetapi saya hari ini membicarakan sistem ekonomi yang berlaku di rumah panjang. Dan ekonomi rumah panjang ini nanti, dia lebih banyak mirip atau berdekatan dengan ekonomi komunitas. Kita pernah membaca dan melihat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ekonomi komunitas. Jadi ekonomi yang memperlihatkan atau yang mensandarkan kepada kebersamaan. Ekonomi rumah panjang ini sama-sama kita ketahui dan saya ingin sampaikan. Dia berlandaskan atas kasih. Dan dengan adanya kasih yang ada di dalam hati mereka, pemikiran mereka dan jiwa mereka, maka di rumah panjang itu muncul keinginan atau rasa pada kekeluargaan. Jadi rumah panjang atau ekonomi rumah panjang itu dibangun berlandaskan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi kekeluargaan di sini adalah, kalau dalam bahasa Iban ini, dia hidup segulai sejalai. Dia hidup semati, sehidup semati. Nah, karena itu kalau kita kaitkan dengan kelembagaan yang ada di rumah panjang itu, yang diperlihatkan oleh rumah panjang sendiri adalah kebersamaan dan persatuan. Dan dalam kebersamaan itu, mereka saling mau bekerja sama, mau tolong-menolong, mau memberi, dan mau membagi secara baik. Nah, karena itu, ekonomi rumah panjang itu nanti
Dia menjaga supaya kehidupan di rumah panjang itu berkeadilan. Tidak boleh terjadi ketimpangan. Kita boleh menyaksikan apa yang sedang berlaku, katakanlah di suatu negara, melihat ketimpangan itu. Saya ambil contoh kalau kita ingin melihat bagaimana pemerataan, katakanlah pemerataan pendapatan yang ada di Indonesia ini, atau melihat kehadiran ukuran dari sudut ekonominya, bisa dilihat pada indeks Gini. Jadi indeks Gini ini memperlihatkan bagaimana distribusi atau memperlihatkan bagaimana pemerataan yang berlaku di suatu negara itu. Nah, kita orang-orang rumah panjang, orang-orang tua zaman dulu ya, setelah saya bersama-sama, semasa saya bersama-sama dengan mereka, mereka memberitahu saya bahwa jangan sampai di rumah panjang ini ada yang miskin. Jadi kita mesti ada kebersamaan. Jadi mereka memperlihatkan bahwa mereka mau dalam berkeadilan, saling ada, dengan kata lain saling ada dan saling berada. Maka konsepnya tadi segala sejala itu adalah sehidup semati. Jadi ekonomi rumah panjang, kalau seandainya kita analogikan sebagai ekonomi komunitas, maka mereka ada organisasinya. Organisasinya itu adalah organisasi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang ada di rumah panjang itu. Dan kegiatan ekonomi yang ada di rumah panjang itu, kalau kita melihat sehari-hari ya, kalau saya melihatlah sehari-hari, ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi, mereka adalah melakukan kegiatan atau aktivitas ekonominya berlandaskan atau bersandar pada sumber daya alam. Di sana mereka bisa bercocok tanam di atas tanah mereka. Itu kegiatan bercocok tanam atau kegiatan yang akan menghasilkan barang-barang, mereka lakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Mengapa mereka lakukan secara bersama-sama? Karena masing-masing rumah tangga itu dia tidak sama dalam berkemampuannya. Mereka berbeda-beda dalam berkemampuannya. Untuk mengurangkan kekurangan seperti itu atau kelemahan seperti itu, maka mereka lakukan secara bersama-sama. Kita tahu di rumah panjang
Tidak semuanya, tiap-tiap rumah tangga itu lengkap keluarga. Lengkap yang saya katakan ini tadi, dia ada ayah, ada ibu, ada anak, atau yang lainnya yang mampu untuk bekerja secara peringkat tertentu. Karena ada juga di rumah panjang itu, seandainya dia seorang ibu yang ditinggalkan suaminya, dan dia masih memiliki anak kecil, tidak mungkin dia boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Maka dia mesti dibantu. Nah, di sini yang di bawah yang tidak punya suami tadi untuk bersama-sama dalam satu kelompok mengerjakan aktivitas tertentu. Katakanlah dalam bercocok tanam tadi atau peladang. Jadi mereka bersama di situ. Nah, di dalam kegiatan distribusi pun mereka juga bersama-sama. Seandainya kalaulah hasil ladang mereka itu melewati sungai atau jauh dari rumah, dan hasil ladangnya tadi mesti dibawa ke rumah atau diangkut ke rumah, maka ibu yang tidak memiliki suami tadi, dia akan dibantu. Mungkin akan dipinjamkan sampan untuk mengangkatnya padinya tadi, atau dia dibantu diangkat secara bersama-sama oleh orang-orang kampung untuk tolong dia supaya padi tadi bisa dibawa ke rumah. Setelah padi di rumah, dia mudah bagi ibu tadi untuk selanjutnya dijadikan beras, kemudian dimasak jadi nasi, dan itu dikonsum mereka. Jadi pada ekonomi rumah panjang ini, kegiatan produksi mereka lakukan secara bersama-sama. Kegiatan distribusi pada masa-masa tertentu itu pun lebih banyak dilakukan secara bersama-sama. Dan masa konsumsi berlaku di rumah panjang. Artinya berbagai kebutuhan yang diperlukan mereka di rumah panjang itu lebih banyak didapat dan diusahakan oleh mereka secara mandiri, secara bersama-sama. Dengan ekonomi rumah panjang seperti ini, yang berlandaskan pada kasih, dan kasih itu membangkitkan kebersamaan dan kekeluargaan, itu akan memberikan semangat dan pemikiran kepada mereka. Bagaimana mereka membagi, menggunakan, atau memanfaatkan sumber daya alam ini secara bijaksana. Mereka akan membagi tanah-tanah yang ada di sekitaran mereka secara baik dan secara proporsional. Saya menyebutnya mestilah dibagi secara adil dan baik. Apabila sumber daya alam ini, katakanlah tanah, itu mereka bagi
dengan baik di kalangan penduduk rumah panjang, maka penduduk yang ada di rumah panjang itu memiliki tanah atau sumber daya alam tertentu yang berimbang pula. Berimbang. Jadi dengan kata lain, di rumah panjang bersangkutan tidak terjadi monopoli kepemilikan sumber daya alam. Setelah mereka membagi sumber daya alam itu pada rumah tangga atau pada individu, dan mereka juga menentukan bagaimana kepemilikan terhadap sumber daya alam itu secara bersama-sama. Artinya secara komunitas, komunal. Supaya apa? Supaya harta atau kekayaan yang mereka milik secara bersama-sama itu sebagai dijadikan tanda bagi mereka bahwa mereka bersedia secara ekonomi, secara harta bergabung atau bersama-sama. Dan pemanfaatan atau penggunaan milik bersama ini tadi, dia bisa diatur dengan baik, diurus dengan baik, digunakan dengan baik. Bisa diusahakan secara bersama-sama, secara mandiri yang saya katakan. Tapi bisa juga ini dikerjasamakan dengan pihak yang bersedia, pihak yang baik, yang mau mengangkat kehidupan masyarakat di rumah panjang, dan mereka juga mendapat keuntungan tertentu. Dengan kata lain, pihak yang berkenan dengan hati yang baik, yang bijak. Katakanlah ini investor yang boleh bergabung dengan komunitas rumah panjang bersama-sama mengusahakan katakan tanah atau lahan tertentu yang dikerjasamakan dengan landasan yang baik, dengan aturan yang baik, sehingga bisa memberikan manfaat secara bersama-sama, secara proporsional. Dengan adanya pembagian harta atau kekayaan yang proporsional di rumah panjang, itu akan berpengaruh kepada penghasilan atau pendapatan mereka di kemudian hari. Apabila itu diusahakan secara baik dengan menggunakan cara-cara tertentu, teknologi tertentu, ilmu tertentu, pengetahuan tertentu, dan keterampilan tertentu. Dari mana mereka memperoleh pengetahuan, memperoleh teknologi, memperoleh keterampilan? Seandainya di rumah panjang itu serba kekurangan. Nah, itulah gunanya tadi di rumah panjang itu tadi ada pengurusnya, ada lembaganya. Kita bilang gerempong. Lembaga yang mengurus rumah panjang. Salah satu tugasnya adalah mengurus ekonomi rumah panjang. Yang bertugas. Jadi lembaga atau orang yang mempunyai tugas tertentu yang mengurus ekonomi rumah panjang.
Jadi, orang-orang yang telah dipilih menjadi pengurus ekonomi rumah panjang ini tadi, dia bisa mencari partner yang baik, dia bisa menginformasinya kepada keadaan itu atau situasi itu kepada pemerintah setempat atau juga pemerintah tersempat. Pemerintah setempat melihat kondisi ekonomi yang sedang berlaku di rumah panjang. Sehingga bagi pemerintah, katakanlah pemerintah daerah, apabila dia melihat fakta atau kenyataan di rumah panjang dan dia bisa memperoleh data dan data itu bisa digunakan sebagai perencangan dan data itu bisa diinformasikan ke pihak-pihak yang baik yang berminat untuk melakukan investasi dan data itu juga bisa diinformasikan kepada pemerintah yang lebih atas, katakan kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sehingga mereka bisa memberikan solusi secara berkolaborasi terhadap pembangunan ekonomi rumah panjang. Mengapa ekonomi rumah panjang ini menjadi penting dikembangkan? Sekarang, memang dari dulu sampai sekarang cikal bakalnya telah ada. Mungkin sekarang baru muncul konsep atau tata cara melaksanakan ekonomi rumah panjang itu tadi. Atau yang mirip dengan ekonomi komunitas. Sebenarnya penguatan ekonomi rumah panjang ini dia melalui kelembagaan. Kalau masing-masing rumah panjang telah ada kerjasamanya atau kelembagaannya baik, maka di kalangan mereka bisa menggunakan kekuatan yang telah ada dan mereka bisa melihat peluang untuk melakukan kerjasama atau tindakan tertentu sehingga kegiatan mereka yang berkaitan dengan mengangkat ekonomi rumah panjang itu bisa berjalan dengan baik. Dan apabila ekonomi rumah panjang itu, karena dia melambang disandarkan atas persatuan tadi, maka mereka akan sadar dan di setiap rumah panjang itu muncul lembaga-lembaga ekonomi yang bersifat komunitas atau bersifat kebersamaan tadi. Dan kehidupan mereka juga tidak terlalu tergantung sepenuhnya kepada pihak-pihak lain. Dan di kalangan mereka juga kalau mereka sudah belajar, sudah merasa dalam kesatuan mereka, komunitas mereka, mereka bisa saling memberi dan saling membantu. Ini adalah untuk menjaga supaya kekuatan ekonomi yang sedang mereka bangun sekarang atau persatuan rumah panjang yang menggunakan sumber daya alam atau kekayaan mereka yang sedang mereka lakukan sekarang tidak dimangsa oleh
gergasi-gergasi bisnis atau oleh pembisnis yang tidak memiliki hati, jiwa, dan pikir dalam kehidupan bersama. Jangan sampai kalau ekonomi rumah panjang ini tidak ada persatuan yang cukup kuat, maka dia sangat mudah untuk dipecah belah dan akan diambil oleh pembisnis yang serakah, tidak mau berbagi. Dia semakin mendominasi, memonopoli. Jadi semakin memiliki kekayaan yang berlebih-lebih. Jadi akan terjadi ketimpangan. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin, dan yang miskin semakin banyak. Karena tadi pembisnis serakah yang telah kaya, dia tidak mau menjadi hamba, tapi dia ingin menjadi raja dan menjadi tuan terus, dan dia hanya mau mengkontrol saja. Tidak mau berbagi untuk memperbaiki keadaan, memulihkan keadaan kehidupan secara baik. Nah, karena itu ekonomi rumah panjang ini prinsipnya tadi dia bersandarkan atas kasih, dan dengan kasih dia ada timbul hati mereka untuk hidup secara bersama-sama, kekeluargaan. Dan kehidupan mereka secara bersama-sama tadi itu mereka terapkan pada bagaimana mereka membagi faktor produksi secara baik, membagi usahanya secara baik, dan membagi kekuasaan mereka secara baik. Sehingga dengan kekuasaan yang ada pada mereka akan berjalan secara beriringan, sehingga berjalan beriringan dan terpadu antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain pada aktivitas ekonomi itu. Jadi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi dia akan berbarengan. Untuk merapikan lagi supaya ekonomi rumah panjang itu bisa lebih meluas, maka perlu ada lembaganya tertentu. Saya menyebutnya ada lembaga perdagangan dia. Jadi kalau lembaga perdagangan ini, kalau lembaga perdagangan ini saya menyebutnya sebagai untuk keperluan kegiatan distribusinya. Jadi masyarakat kampung juga dia mesti punya lembaga yang bertugas melakukan kegiatan distribusi di kalangan mereka, atau juga bisa kegiatan distribusi yang dilakukan oleh distributor yang ada di rumah panjang itu ke pihak lain yang akan berhubungan dengan mereka secara baik. Kalau hubungan ekonomi antara satu rumah panjang dengan rumah panjang yang lain itu tertata dan terjalin sedemikian rupa, dan apalagi kalau dia lebih
bisa meluas. Maka akan muncul kekuatan ekonomi tertentu pada peringkat tertentu pada setiap rumah-rumah panjang. Kalau dia sudah muncul kekuatan ekonomi tertentu atau ekonomi baru pada setiap rumah panjang, maka akan muncul hubungan yang baik. Mengapa ini akan disebut muncul hubungan yang baik? Karena kebiasaan daripada partner kerja ini yang mau melakukan kerjasama dengan orang-orang yang rumah panjang, mereka yang mau bekerja sama ini ingin melihat terlebih dahulu prestasi atau usaha yang telah dilakukan terlebih dahulu. Inilah saya melihat cara-cara yang kurang baik. Kita mau melakukan kerjasama dengan orang, kita melihat katakan prestasi dia sudah tunjukkan terlebih dulu. Artinya orang itu sudah ada cikal bakalnya maju. Baru kita mau kerjasama. Baru kita mau tolong, baru kita mau bantu. Tidak salah cara seperti ini, tapi tidaklah semuanya tepat dan semerta-merta betul. Sebab ada masyarakat yang tidak berkemampuan sama sekali, tapi mereka memiliki sumber daya alam. Mereka butuh pertolongan. Pertolongan dalam keterampilan, dalam teknologi, dalam permodal, dan dalam pengetahuan. Dan mereka mesti diberi hak, diberi kuota. Karena itu harta milik mereka. Jadi bukan kita menunggu ada cikal bakalnya dulu. Tapi dia mulai membentuk dari yang tidak ada menjadi ada. Saya tidak tahu lembaga perbankan, apakah mereka berani memulai dengan sesuatu yang nol. Bukan yang jalan dulu baru diberi kredit. Saya ambil contoh, apakah kredit KUR ini dia diberikan kepada yang sedang berjalan atau kepada yang akan memulai, tetapi dia punya harta tertentu, tapi dia tidak punya pengetahuan tertentu, keterampilan tertentu. Karena dia belum mendapatkan hasil dan belum punya hasil. Tapi kalau kurs itu hanya dibagikan kepada mereka yang telah memproduksi atau telah menghasil, berarti orang yang tidak mampu menghasil, tapi dia punya alam atau punya tanah yang akan diperkirakan menghasil dengan perhitungan tertentu, dia akan dapat dibantu dengan teknologi tertentu, dengan ilmu tertentu, pendamping tertentu. Dia mungkin bisa naik hidup tarafnya. Sebenarnya rumah panjang dia berlaku seperti itu. Saya tidak tahu sekarang KUR yang dibagikan pemerintah itu yang akan diberikan. Berapa orang-orang kita IBAN yang diam di rumah panjang memperoleh KUR, kredit usaha rakyat itu. Jangan-jangan masyarakat tidak berani atau dia tidak tahu tentang informasi itu. Ketidakberanian itu bisa muncul karena mereka merasa bahwa mereka tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya. Karena mungkin mereka merasa juga mereka tidak ada jaringannya. Mereka merasa mungkin keterampilannya kurang. Mereka merasa pengetahuannya kurang. Mereka merasa adalah permodalan secara rupiahnya mungkin kurang. Mungkin teknologi mereka tidak punya.
Ini sama dengan kita memberi pengajaran. Kalau kita membangkitkan ekonomi rumah pajak. Itu modelnya kurang lebih kita mendidik. Bagi mereka yang tidak bisa baca tulis, maka kita akan ajarkan mereka bisa baca tulis. Setelah dia bisa baca tulis, baru dia disuruh membaca dan menulis. Demikian juga ekonomi, penguatan ekonomi rumah panjang ini. Atau dia mirip dengan ekonomi komunitas ini. Cikal bakalnya ada, orangnya ada, harta benda tanahnya ada, lembaganya ada. Tapi mungkin itu saya analogikan tadi, dia mungkin tidak bisa baca tulis. Seperti itu. Sehingga diajar dulu. Kalau dia diajar baca tulis, maka dia akan paham. Seperti anak sekolah tadi. Demikian juga dalam kegiatan ekonomi ini. Apabila dia mendapat pengajaran, mendapat bimbingan, dan mereka tahu kemana hubungan yang akan dilakukan, dan mereka dijaga, katanya, kita penguatan sumber daya manusia, SDM. Kalau penguatan sumber daya SDM itu berlangsung baik, dari segi pengetahuan dan keterampilan, apalagi hatinya baik, jiwanya baik, pikirnya baik, kemudian rajin untuk bekerja, keinginan untuk bersama-sama, itu lebih baik. Karena faktor produksi atau orangnya dia telah ada di sana. Jadi bagaimana kita sekarang mempertemukan ekonomi komunitas atau ekonomi rumah panjang ini dengan lembaga tertentu yang ada di Indonesia sebagai penyambung atau jembatan. Ini yang perlu dilakukan. Jadi ada rumah panjang, ada ekonomi rumah panjang, ada ekonomi di luar rumah panjang. Macam mana kita membangun ekonomi dalam rumah panjang, di antara rumah panjang, dan disambungkan dengan keluar. Sehingga muncul kekuatan-kekuatan baru pada suatu wilayah, pada suatu tempat, atau katakan rumah panjang. Dan mereka tidak mudah untuk terpecah belahkan dan dibubarkan, maka itu akan mengkurangkan ke depan monopoli yang sedang berlaku. Monopoli itu bisa sedang berlaku. Monopoli kekayaan yang saya sebut ini. Monopoli terhadap sumber daya alam. Monopoli terhadap akses keuangan. Monopoli terhadap teknologi. Monopoli pengetahuan. Monopoli keterampilan. Dan monopoli perdagangan. Atau monopoli industri. Jadi semua aktivitas ekonomi itu dia kuasai. Dan sehingga keuntungan daripada ekonomi itu tadi pada peringkat tertentu, wilayah tertentu, dia sapu. Jangan heran nanti orang mulai sekarang, wah ini yang kaya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tapi kita tidak tahu berapa konsekuensi yang berpengaruh menimbulkan kesulitan apabila ini sedang terjadi. Dan ekonomi rumah panjang ini, kalau ini dinyatakan, karena dia telah ada, maka dia boleh memunculkan suatu keadilan dalam kehidupan bersama-sama, ekonomi bersama-sama. Dan itu yang saya sebut tadi. Dia mesti berkeadilan. Nah, kalau Pancasila menyebut, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dalam arti luas dan dalam. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu luas dan dalam. Bagaimana keadilan ekonomi, keadilan pendidikan, keadilan juga keadilan dalam kepemilikan faktor produksi.
keadilan dalam memperoleh hidup, keadilan dalam memperoleh peluang kerja, keadilan dalam memperoleh keterampilan, keadilan dalam hal dagang, keadilan dalam hal industri. Jadi keadilan ini dia berlaku pada berbagai aspek kehidupan. Kalau dia muncul keadilan itu ada pada suatu komunitas masyarakat, maka dia juga akan merasa bahwa hidup mereka itu berada dalam suatu keharmonian, damai, sukacita. Tetapi kalau hidup yang tidak berkeadilan, itu terjadi yang kuat makan yang lemah. Martabat manusia bisa diinjak-injak. Faktor produksi bisa diambil alih. Kekayaan tertentu diambil alih. Yang seharusnya rakyat yang punya, orang yang punya tanah yang besar dan apa, dia diambil alih oleh pihak tertentu, tapi yang pemilik tanah dilupakan. Nah, ini tidak diperkenankan dalam ekonomi rumah panjang. Cara-cara monopoli seperti ini. Karena cara-cara monopoli itu tidak boleh berlaku di rumah panjang. Karena di rumah panjang itu dia mesti sama berhidup. Sama-sama hidup. Dia mesti mau bersama-sama hidup sehidup semati. Dia mesti mau bersama-sama saling tolong menolong. Makanya tadi bekerjanya juga secara berkomunitas. Kebersamaan. Baik secara komunitas atau secara perorangan yang di rumah panjang. Maka dua-dua kepentingan ini dia mesti diharmonikan dan tidak boleh kepentingan perorangan itu mengganggu kepentingan komunitas. Dan usaha perorangan itu tidak boleh merusak usaha komunitas. Karena usaha perorangan itu adalah usaha yang beretika dan baik. Tidak boleh membuat yang lain terkorban. Jadi usaha perorangan itu dia memperhatikan etika atau kebersamaan sesama manusia. Dia tidak boleh membuat yang lainnya menjadi terpuruk atau terjatuh ke dalam kehidupan yang sulit atau susah. Nah, karenanya kalau kita memperhatikan penggunaan faktor-faktor ekonomi, faktor produksi yang ada di rumah panjang itu tidak boleh semerta-merta. Dia diatur, dimusyawarahkan secara bersama-sama. Supaya keberlangsungan hidup masyarakat di rumah panjang itu nanti dia terjamin. Nah, sekarang soalannya adalah apakah cara, prinsip, hati, pikiran, dan jiwa yang mau hidup secara komunitas seperti ini tadi, secara ekonomi, itu juga berlaku di tempat lain. Dia mesti berlaku di tempat lain. Karena nanti akan berhubungan antara satu komunitas dengan komunitas lain. Akan berhubungan dan mereka akan saling membantu.
Dan apabila ekonomi rumah panjang ini semakin berkembang, atau ekonomi komunitas ini semakin berkembang, dan dia berlaku di suatu wilayah, maka wilayah itu akan kemakmuran atau pendapatannya dia mungkin berimbang, ya, tidak terjadi ketimpangan pendapatan. Dan kalau ketimpangan pendapatan ini atau perimbangan pendapatan ini, distribusi pendapatan ini merata, katakan merata dengan titik-titik, ya, merata pada peringkat-peringkat tertentu, dan itu berlaku pada satu wilayah, pada suatu provinsi, apalagi pada suatu negara, maka negara itu akan kuat. Saya mengapa menekankan macam ngotot saja pada ekonomi rumah panjang ini? Karena itu akan membangkitkan semangat. Semangat. Mereka cinta daripada hasil mereka. Mereka cinta wilayah mereka. Mereka cinta produk mereka. Kalau mereka cinta hasil mereka, maka hasil yang mereka sedia untuk ambilnya menjadi konsumsi mereka. Kalau mereka sudah menghargai produk mereka, mereka cinta produk mereka. Produk mereka ada produk kita, produk warga negara kita. Kalau kita mencintai produk warga negara kita dengan peringkat tertentu, kualitas tertentu, maka kita mencintai produk Indonesia. Kita mencintai produk Indonesia, artinya jiwa nasionalisme ini, jiwa keindonesiaan, negara saya kuat dan baik, dia akan kuat, dia bangga, dia senang. Karena ini hasil negara kita, warga negara kita. Ini yang perlu kita. Bukan kita bangga dengan, bolehlah impor dari negara lain, boleh. Tapi jangan sampai kekuatan yang ada pada kita lupa kita kerahkan, lupa kita gunakan. Keberadaan yang ada di negara kita lupa. Kita hanya tahu membandingkan negara mana. Jangan usah. Bolehlah belajar perbandingan. Tapi kalau kita habis belajar perbandingan, untuk apa? Apa dia bagus atau saya bagus? Tidak usah. Bagus kita memulai dengan bersama-sama. Saling menguatkan, saling bersatu padu. Dan kita setelah bersatu padu dan ada kebersamaan di rumah panjang, di satu kabupaten, di suatu negara, adanya kebersamaan, maka dia akan juga ada kebersamaan kita dengan negara-negara lain. Kalau ada kebersamaan, itu tidak muncul rasa iri dengki terhadap sesama. Kalau dia ada kebersamaan, ada rasa kasih, tidak mungkin dia akan memusnahkan. Yang kuat akan merasa dirinya kuat, dan dia akan memusnahkan atau akan memperbudak yang orang lemah. Karena itu bertentangan dengan batinnya. Nah, persoalannya adalah ekonomi rumah panjang ini yang kita bangkitkan adalah kita ingin mengikis keserakahan yang suka individu yang mau monopoli terhadap berbagai kekayaan atau terhadap berbagai kegiatan terhadap berbagai wilayah. Karena apa? Ekonomi rumah panjang landasannya adalah, saya sebutkan lagi, kasih. Jadi kalau kita membangun suatu fondasi, ya, membangun suatu fondasi, membangun lembaga, membangun manusia, berlandaskan atas kebenaran dan kasih, maka manusia itu akan kasih, dan kasih akan membungkus manusia itu sendiri. Bagaimana rasanya kalau hidup dalam kasih? Tidak mungkin dia
iri hati, tidak mungkin dia fitnah, tidak mungkin dia memporak-porandakan atau menceroboh hak asasi manusia, karena dia memiliki kasih. Kalau dia punya kasih, tidak mungkin dia membiarkan saudara kekasihnya itu hidup merana dan menjadi pengemis. Saya tidak tahu berapa total pengemis yang ada. Apakah Indonesia ini ada pengemis atau tidak, saya tidak tahu lah. Tapi mari, kalau yang mau mengakunya diri sebagai pengemis, jangan kita menghina mereka, karena orang menganggap dia sebagai pengemis. Saya tidak menganggap manusia ini sebagai pengemis. Itu silakan saja pekerjaan, tapi pekerjaan diatur dengan baik. Jadi bekerja boleh, tetapi mesti menghormati hak asasi manusia. Bekerja berlandaskan kasih, bukan merampok, mencuri, dan membunuh. Sehingga sesama anak manusia ini hidup dalam komunitas dan hidup segulai sejalan, berkasih kasihan dan bersatu padu. Jadi itu tadi ekonomi rumah panjang. Ini mungkin penjelasannya atau pembicaraannya secara umum dulu. Nanti akan kita coba bahas juga ekonomi rumah panjang dilihat dari kegiatannya, misalnya kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi, atau yang lainnya nanti kita akan lihat secara bersama-sama. Jadi saya memberikan ucapan terima kasih karena kita bersama-sama untuk memperhatikan. Seandainya ada tulisan Bapak Ibu saudara-saudari yang menyangkut rumah panjang atau ekonomi rumah panjang, saya juga ingin untuk melihatnya sehingga kita bisa bersama-sama berkolaborasi mendesain bagaimana ekonomi rumah panjang berjalan dan digunakan oleh kita secara bersama-sama ke depan. Saya terima kasih banyak kalau ada bukunya, kalau ada pendapat yang bersama-sama dengan saya berkolaborasi untuk menulis tentang ekonomi rumah panjang ke depan. Saya sangat senang hati kalau ada. Terima kasih. Saya memberikan ucapan salam dan selamat sejahtera bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.